حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا خصوصا ناظم هذه القصيدة الإمام البوصيري وشارحها بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند متصل إلى الناظم رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: الفصل العاشر في المناجاة وعرض الحاجات. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم ولن يضيق رسول الله جاهك بي سواك عند حلول الحادث العميم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والتب بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعو الأهوال ينهزم. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa syukurillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam hari ini kita berada di bab atau di fasal ke-10 daripada Qasidah Al-Burdah karya Al-Imam Al-Busiri, yang mana bab ke-10 ini adalah bab terakhir dari Qasidah Burdah beliau. Di bab terakhir ini beliau akan menyebutkan munajat. Munajat itu obrolan. Munajat, obrolan atau lintasan hati, khawatir, lintasan hati yang beliau sampaikan, yang beliau curahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi arti munajat adalah ngomong serius dan khusus, itu munajat. Ngomong berdua serius khusus, itu munajat namanya. Kalau ngomong rame-rame, ngoceh rame-rame, itu bukan munajat. Munajat itu ngomong berdua, rahasia, masalah yang khusus, masalah yang privasi, dan tentunya munajat kepada orang yang kita cintai atau orang yang kita kagumi atau orang yang kita harapkan kebaikan darinya. Itu munajat. Ada sedikit jadi makna permintaan di dalam munajat. Munajat yang Imam Al-Busiri, dan ini seperti Al-Hikam karya Al-Imam Ibnu Athaillah. Hikam itu di akhir beliau menyebutkan munajat. Munajat beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikam Ibn Athaillah
setelah hikam selesai nomor 200 sekian terakhir selesai babul munajah. Nah, itu boleh kita baca kalau kita lagi qiyamul lail, malam bangun hari, misalkan lagi tidak semangat baca Al-Quran atau lagi tidak semangat istighfar, sesekali kita isi dengan munajah. Ada terjemahannya itu, ada terjemahannya. Jadi Al-Imam Ibn Athaillah mengajak bicara Allah Subhanahu wa taala, ilahi wahai Tuhanku, begini. Ilahi wahai Tuhanku, begini terus. Lumayan panjang dan maknanya juga luar biasa. Munajat Ibn Athaillah. Jadi ada Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Al-Haddad. Beliau punya qasidah munajah yang ani masirri minnah. Ya, la tahtiki sitra'anna. Nah, itu termasuk munajat. Makanya itu qasidah dianjurkan bagus untuk baca di waktu qiyamul lail. Yang ani masirri minnah la tahtiki sitra'anna. Nah, itu qasidah munajah. Munajat beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita yang baca munajat mereka saja bisa khusyuk, bisa hudur, bisa merinding, bisa kita lupa dengan dunia, bagaimana mereka ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hebatnya ulama para aulia yang mukhlisin. Jadi munajat mereka itu kita baca, kita juga khusyuk. Munajat mereka kita baca, kita juga bisa hudur, bisa seakan-akan berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Cobalah baca Munajat Ibn Athaillah yang terjemahan di malam hari. Itu akan kita rasakan hal yang luar biasa. Jadi hebatnya munajat mereka, orang yang baca setelah mereka pun bisa sedikit merasakan apa yang mereka rasakan dari kekhusyuan. Bayangkan apa yang mereka rasakan ketika mereka bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi omongan yang ikhlas itu siapapun yang melafadzkannya akan mendapatkan makna dan faidah dari omongan tersebut. Ikhlas soalnya. Jadi bukan dikarang-karang, bukan nyari bahan untuk bikin orang nangis. Itu bukan begitu cara ulama. Jadi munajat para aulia itu kenapa bisa luar biasa? Karena ikhlas. Munajat ini ikhlas, mereka itu pas ngomong tuh ikhlas memang. Makanya setelah mereka datang orang, setiap generasi membaca munajat mereka juga bisa khusyuk. Padahal itu bukan munajat kita, itu munajat mereka. Cuman kita yang baca bisa khusyuk. Kenapa? Karena yang ngarang ini ngomong ikhlas. Tapi kalau munajat yang dikarang sengaja, biar rame atau biar wong demen, biar wong nangis. Nah, itu munajat yang dibikin-bikin. Faedahnya, manfaatnya mungkin ada yang nangis, cuman apakah manfaatnya seperti mereka? Tentu tidak. Tentu tidak seperti munajat para ulama, para aulia. Jadi bab 10 ini isinya adalah munajat daripada Al-Imam Al-Busiri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau lebih ke Nabi ini munajatnya. Beliau berkata, ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi walayyadika Rasulullah jahuka bi. Habis itu innal karima idza tajalla Idal karima tajalla bismi multakim. Ini ulang. Nah, kata beliau, ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling dermawan. Tentu makhluk yang paling dermawan adalah Nabi besar Muhammad SAW. Beliau makhluk yang paling dermawan, makhluk yang Allah ciptakan. Yang paling dermawan adalah Nabi Muhammad. Baik di dunia atau di akhirat. Tidak ada yang lebih dermawan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akramal khalq, itu artinya. Atau bisa diartikan ya akramal khalqi, makhluk yang paling mulia. Ya akramal khalqi, makhluk yang paling mulia. Makhluk yang paling mulia tentu adalah juga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Beliau yang mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, aku pemimpin anak keturunan Adam nanti di hari kiamat. Ana awwalun nas khurujan idza bu'itsu. Kata Nabi dalam hadis, aku adalah orang yang pertama kali keluar, pertama kali orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ana khatibuhum idza wafadu, dan aku juru bicara, khatib, ketika mereka menghadap Allah tidak bisa berbicara. Wa ana mubasyiruhum idza ayyisu, dan aku yang akan memberikan kabar gembira kepada umat manusia ketika mereka semua putus asa. Liwaul hamdi biyadi, kata Nabi, bendera pujian kepada Allah berada di tanganku. Wa ana akramu waladi Adam ala rabbi wala fakhr, dan aku, kata Nabi Muhammad SAW, adalah paling mulianya anak keturunan Adam tanpa sombong. Nah, itu pengakuan sendiri dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Imam Busiri di sini mengatakan, ya akramal khalqi, wahai zat yang paling wahai makhluk yang paling dermawan, atau wahai makhluk yang paling mulia. Itu Nabi Muhammad SAW. Mali man aludhu bihi siwak, kepada siapa aku bisa berlindung kecuali kepadamu, wahai makhluk yang paling dermawan. Jadi beliau berlindung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inda hululil hadithil amimi, ketika turun musibah, ketika aku mendapatkan musibah, ketika turun bala, ketika Allah ingin mengazab umat manusia. Pokoknya setiap kejadian yang mengerikan di dunia atau di akhirat, aku berlindung kepadamu ya Rasulullah. Nah, jadi beliau menjadikan Nabi besar Muhammad SAW itu tameng beliau. Tameng beliau baik di dunia atau di akhirat. Di dunia jelas, tameng dari musibah, dari bala, dari maksiat, bisa Nabi besar Muhammad SAW. Makanya kadang ulama mengatakan, kalau misalkan terlintas dalam benak kita untuk melanggar, untuk maksiat, baca salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau akan menjadi tameng. Orang yang di dalam dirinya atau di lingkungan penuh dengan cahaya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu jauh dari maksiat, insya Allah. Beliau jadi pelindung agar kita tidak bermaksiat kepada Allah. Adapun di akhirat, sudah jelas beliau adalah pelindung kita. Bahkan semua dari umat manusia akan mengharapkan perlindungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yadiqa Rasulullah jahuka bi idal karimu tajalla bismi muntaqimi. Kata beliau, keagungan kamu wahai Rasulullah itu tidak sempit. Keagunganmu itu ya Rasulullah sangat luas. Tidak ada batas untuk keagungan Nabi besar Muhammad. Keagungan Nabi di sisi Allah. Keagungan Nabi di maqam. Kedudukan Nabi Muhammad SAW di sisi Allah itu sangat luas. Tidak sempit ya Rasulullah. Idal karimu tajalla bismi mutakimi. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sedang marah sekalipun, keagunganmu tetap tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Muntakim. Muntakim itu termasuk Asmaul Husna. Termasuk Asmaul Husna. Ya muntakim. Apa arti muntakim? Zat yang membalas dendam. Maksud balas dendam ini bukan, balas dendam ini maksudnya mengazab orang yang bermaksiat kepadanya. Ya muntakim. Termasuk nama yang istilahnya Asmaul Husna yang agak serem. Yang agak serem. Kita tahu, jadi Allah itu Rahman, Rahim, tapi Allah juga Muntaqim. Allah itu Maha Sayang, Allah Maha Pengasih, tapi jangan lupa Allah juga Muntaqim, Maha Zat yang akan membalas orang yang bermaksiat kepadanya. Itu Allah. Kapan itu? Nanti di hari kiamat. Nah, makanya kata Imam Al-Busiri, ya Rasulullah, walaupun dalam keadaan Allah lagi marah, ketika nanti di padang mahsyar, ketika Allah lagi marah itu, jadi di padang mahsyar ada satu waktu bahkan Anbiya pun tidak berani ngomong, Nabi tidak berani ngomong.
Adam, Nuh, Musa, Isa, Sulaiman, Dawud, semua nabi-nabi itu tidak berani ngomong. Kenapa? Karena Allah lagi marah di situ. Saking marahnya Allah Subhanahu wa taala, para anbiya tidak berani ngomong kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi kata Imam Busiri, ya Rasulullah, kedudukanmu yang sangat tinggi di sisi Allah itu tetap tidak berkurang walaupun Allah lagi marah. Artinya dengan marahnya Allah, Allah lagi marah ini, Nabi Muhammad SAW bisa meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, jadi kalau nabi yang lain pun tidak berani ngomong, apalagi aulia, apalagi orang biasa. Ini Nabi besar Muhammad SAW berani ngomong, berani minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Idal karimu, ketika zat yang maha dermawan. Al-Karim, zat yang maha dermawan. Tentu yang maha dermawan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tajalla bismi muntaqimi. Orang yang dermawan, biasanya kalau marah itu marahnya sadis. Orang yang baik, baik. Tapi yang dibaiki tidak tahu diri, misalkan. Tak pandai bersyukur, tidak bisa berterima kasih, diam. Sekali marah habis. Maka Imam Busiri di sini menyebutkan Al-Karim. Al-Karim sifat Allah. Asmaul Husna, Muttaqin juga sifat Allah, Asmaul Husna. Jadi Allah itu zat yang maha dermawan, juga zat yang membalas dendam atau yang menghukum orang yang melanggar perintah dan maksiat kepadanya. Jadi jangan tertipu dengan kedermawanan Allah. Istilahnya seperti itu. Jangan tertipu dengan kedermawanan Allah, jangan tertipu dengan rahmat Allah, jangan tertipu dengan kasih sayang Allah. Maksud tertipu ini sampai kita santai, akhirnya kita maksiat, didiami sama Allah. Allah maha dermawan, maksiat, terus maksiat, hati-hati. Muntaqim. Allah itu zat yang muntaqim, yang membalas orang yang bermaksiat kepadanya. Jadi Imam Busiri seakan-akan memberikan pesan kepada kita, betul Allah zat yang maha dermawan, tapi jangan lupa Allah zat yang muntaqim, membalas, menghukum setiap orang yang bermaksiat kepadanya. Nauzubillah min dzalik. Tapi kata beliau, ketika Allah lagi tajalla, lagi tampak dengan zat yang muntaqim pun, di situ Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa kita andalkan. Jadi jangankan Allah lagi karim, jangankan Allah ketika karim, ketika Allah muntaqim, ketika Allah lagi marah, lagi murka, di situ bisa kita andalkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmul lauhi wal qalami ya Rasulullah. Kata Imam Busiri, kedermawananmu itu, fa inna min judika dunya wa dharrataha. Dunia dan akhirat ini semua ada karena kedermawananmu ya Rasulullah. Jadi kata Imam Busiri, dunia ini ada, itu termasuk bukti dermawannya Nabi besar Muhammad. Karena Allah dalam hadis qudsi berkata, laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena kamu wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Jadi wujuduna, adanya kita, itu kata Imam Busiri termasuk bentuk dermawannya Nabi besar Muhammad SAW. Itu dermawannya. Belum lagi kita dilahirkan, alhamdulillah, dalam keadaan Islam, termasuk umat Nabi Muhammad. Iman kepada beliau, cinta kepada beliau, itu juga termasuk bentuk kedermawanan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dunia dan akhirat, fa inna min judika, termasuk dari kedermawananmu wahai Rasulullah, ad-dunya, dunia, wa dharrataha, dan saudarinya yaitu akhirat. Itu bentuk kedermawanan Nabi besar Muhammad. Surga bentuk dermawannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min ulumika ilmul lauhi wal qalami. Termasuk dari ilmumu wahai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu lauhi wal qalam. Jadi kita tahu harus kenapa mereka jadi yang mengkafirkan Imam Busiri dari qasidah ini, dari bab ini. Mereka itu di bab pertama setuju dengan apa yang dikatakan Imam Busiri. Bab kedua mereka sepakat. Bab ketiga, oh bagus. Sampai ke bab 10, oh Busiri murtad. Naudzubillah.
Itu para ini kelompok sebelah. Murtad kata mereka. Ngabo? Ini syirik bab 10 ini. Mereka meminta, kata mereka, Busiri minta pertolongan kepada Nabi. Ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Ada minta perlindungan kepada Nabi, minta perlindungan itu kepada Allah. Nah, cuman itu langsung dimurtadkan. Padahal kan ada jalan keluarnya, ada takwilannya. Ketika kita berlindung kepada Nabi Muhammad SAW, secara otomatis kita sudah berlindung kepada Allah. Kalau kita berlindung kepada Nabi, pintu wasilah untuk berlindung kepada Allah. Ketika orang yang berlindung kepada Nabi ditanya, kau berlindung kepada Nabi, apakah kau tidak berlindung kepada Allah? Itu yang nanya bahlul. Ngapun dengan otomatis ketika aku berlindung kepada Nabi, aku berlindung kepada Allah. Berlindung kepada orang soleh. Apa yang membuat kita berlindung kepada orang soleh? Allah. Karena orang soleh ini wong yang taat, wong yang amal baik, tidak pernah melanggar perintah Allah. Nah, jadi karena Allah dia jadi orang soleh, dan gara-gara dia soleh kita berlindung kepadanya. Berarti sama nyambung masih, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka tidak pintar main kata-kata itu mereka. Salah kata dikit murtad langsung. Naudzubillah min dzalik. Kata Imam Busiri murtad. Awal syair bab 10 itu udah murtad. Ditambah lagi nih. Wa min ulumika ilmu lauhi wal qalami. Termasuk dari ilmumu wahai Rasulullah adalah ilmu lauh wal qalam. Allah wal qalam itu makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-qalam, qalam itu alat tulis. Cara alat untuk menulis itu namanya qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Alat tulis dan yang ditulis di atasnya adalah lauh. Lauh itu artinya papan atau tempat untuk menulis. Khilaf ulama. Apa bentuknya itu sebesar apa lauh dan qalam ini. Al-lauh wal qalam khilaf ulama. Abdullah bin Abbas mengatakan pertama kali yang diciptakan oleh Allah, makhluk pertama kali yang diciptakan oleh Allah al-qalam. Tsumma rafa'a bukharul ma, kemudian Allah mengangkat asap yang ada di air atau apa namanya? Uap. Nah, uap yang ada dari lautan Allah angkat, fa khalaqat minhus samawat. Allah ciptakan dari uap air itu langit. Ini hadis dari Abdullah bin Abbas. Tsumma khalaqan nun. Kemudian Allah ciptakan nun. Nah, nun ini ulama khilaf. Apa arti nun ini? Ada yang mengatakan nun ini ikan paus. Ada yang mengatakan begitu. Nun ikan paus yang memakan atau menelan Nabi Yunus. Fabasatatil ardu ala dhahrin nun. Bumi ini berada di pundak nun. Ini pendapat atau riwayat Abdullah bin Abbas. Fataharrakatil ard famadat. Bumi makin meluas, badan nun ini juga makin meluas. Bumi meluas, badan nun, badan ikan paus ini juga makin meluas. Itu satu pendapat. Jadi al-qalam adalah alat untuk menulis yang Allah ciptakan pertama kali. Kemudian al-lauh, apa itu lauh? Lauh itu min yakutah hamra. Bukan papan dari kayu, dari yakutah, dari permata. Warnanya merah, kata Ibn Abbas. Ini Ibn Abbas juga. A'lahu ma'qudun bil arsy. Bagian atasnya nempel ke arsy Allah. Wa asfaluhu fi hijri malak yuqalu lahu matiryun. Dan bagian bawahnya ada di pangkuan malaikat yang namanya matiryun. Ini lauh. Itu lauh. Jadi papannya itu dari permata. Ini pendapat atau riwayat Abdullah bin Abbas. Disitulah ditulis. Ada riwayat tidak. Lauh itu berada di keningnya malaikat Jibril. Ada pendapat yang mengatakan riwayat yang mengatakan bahwasanya lauh itu tempat ditulisnya. Jadi apa ya isi papan itu, isi tulisan tempat tulis itu al-qada wal qadar yang akan terjadi dari diciptakannya qalam dan lauh sampai nanti hari kiamat. Semua tertulis di situ. Fi lauhin mahfuz, kan ada di Al-Qur'an. Fi lauhin mahfuz. Lauh
lembaran atau tempat untuk ditulisnya sesuatu, mahfud, ini tempat atau ini lembaran terjaga, dijaga sama malaikat. Nulisnya dengan apa? Dengan al-qalam. Makanya Nabi besar Muhammad SAW ketika beliau Isra Mi'raj, beliau mendengar sarirul qalam, bunyi tulisan pena itu kalau nulis bunyi kan. Nah, gesekan pulpen ke kertas atau ke papan. Itu Nabi dengar. Siapa yang nulis? Allah alam. Dan disebutkan di riwayat siapa yang nulis. Tentunya pasti bukan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak sama dengan makhluk sehingga Allah menulis. Tidak. Cuman ada kolam itu besar, makhluk pertama kali yang diciptakan oleh Allah. Dari diciptakan sama Allah dia menulis. Dari kejadian pertama atau dari habis dia diciptakan dia nulis, didata sama dia sampai kapan? Sampai nanti hari kiamat. Semua terdata. Al-qalam. Nabi ketika Isra Mi'raj mendengar suara tulisan itu, gesekan pulpen kolam ke tempat nulis itu. Termasuk ciptaan Allah yang besar, Al-qalam. Nah, jadi kata Imam Busiri, termasuk ilmumu wahai Rasulullah adalah ilmu lauhi wal qalam. Adalah ilmu yang ada di lauhul mahfud. Nah, sini mereka ingkar. Wah, Busiri ini tambah murtadnya. Ngapa? Nyamakan ilmu Nabi dengan ilmu Allah. Jadi kata mereka Imam Busiri murtad gara-gara Imam Busiri mengatakan ilmunya Nabi sama dengan ilmunya Allah. Karena Imam Busiri mengatakan Nabi mengetahui isi lauhul mahfud. Padahal omongan ini merekalah yang bisa murtad, naudzubillah. Dengan mereka mengatakan ilmu Allah hanya berada di lauhul mahfud, itu yang masalah. Kan mereka mengkafirkan Busiri. Ini ada ini, jadi bukan ini umpama atau kemungkinan, tidak terjadi, ada ucapan itu di 100 tahun terakhir ini. Mereka mengkafirkan Busiri, kata mereka, karena Busiri mengatakan Nabi mempunyai ilmu seperti ilmunya Allah. Jadi seakan-akan Busiri ini menyamakan ilmu Nabi dengan ilmunya Allah. Naudzubillah. Padahal tidak mungkin Busiri bermaksud seperti itu. Kenapa mereka mengatakan hal tersebut? Karena kata mereka Imam Busiri mengatakan ilmu Nabi itu adalah ilmu lauh wal qalam. Ilmu lauhi wal qalam. Ilmu papan dan ilmu alat tulis tersebut disamakan oleh Imam Busiri ilmu Nabi dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Padahal ucapan mereka itulah yang bisa membuat murtad. Ketika mereka mengatakan ilmu Allah cuman ada di Lauhul Mahfuz, itu salah. Kita ulangi, ini pembahasan ilmu akidah. Coba dulu. Ini pembahasan ilmu akidah. Jadi mereka mengkafirkan, memurtadkan Busiri. Karena Busiri mengatakan Nabi mempunyai ilmu Allah wal qalam. Menurut mereka, Allah wal qalam ini, lauhul mahfud tadi di Al-Quran, fi lauhin mahfud, itu ilmunya Allah. Jadi itu ilmu Allah. Jadi kata mereka, oh Busiri ini murtad karena menyamakan ilmu Nabi dengan ilmu Allah. Ya, tentu tidak. Sealim apapun makhluk tentu di bawah pengetahuannya, di bawah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang bisa nandingi ilmu Allah Nabi Musa dan Nabi Khidir ketika mereka selesai kasus mereka, cerita mereka di surat Kahfi itu, akhirnya udah nak berpisah, mereka naik kapal. Ketika mereka naik kapal, mereka melihat Nabi Khidir dan Nabi Musa melihat ada burung minum setetes, bahkan tidak bisa dikatakan setetes, satu kali patukan dari air laut. Kata Nabi Khidir, wahai Musa, tahu tak bandingan ilmu kita dengan ilmu Allah? Seperti itu. Lautan ini ilmunya Allah, ilmu kita berdua ini ilmu syariah dan ilmu hakikah. Nabi Musa ilmu syariah, Nabi Khidir menguasai ilmu hakikah. Itu kedua ilmu kita ini seperti satu tetes yang diambil oleh burung itu. Lautan ini ilmunya Allah. Itu pun hanya perumpamaan, tidak bisa dibandingkan seperti itu. Hanya perumpamaan, saking tidak bisa dibandingkannya. Jadi sealim apapun makhluk, tetap ilmu mereka itu di bawah ilmu Allah Subhanahu
wa taala. Nah, itu pembahasan yang belajar akidatul awam dia paham itu. Jadi tidak mungkin Imam Busiri tidak paham bab itu. Nah, mereka memurtadkan Busiri karena apa? Karena kata mereka Busiri menyamakan ilmu Nabi dengan ilmu Allah. Padahal mereka lah yang bisa murtad dengan ucapan seperti itu. Kenapa? Karena mereka membatasi ilmu Allah di lauh dan lauhul mahfud. Mereka membatasi seakan-akan mereka mengatakan ilmu Allah itu cuma di lauhul mahfud. Sehingga ketika Busiri mengatakan Nabi ilmunya ilmu lauhul mahfud, oh sama dengan Allah, murtad Busiri. Padahal mereka yang bisa murtad. Ketika mereka mengatakan ilmu Allah cuman berada di lauhul mahfud, padahal ilmu Allah tidak terbatas. Ini semua ilmu Allah. Siapa yang bisa membatasi ilmu Allah? Kalau kita katakan ilmu Allah cuman berada di lauhul mahfud, berarti Allah itu sama seperti makhluk. Ilmunya terbatas. Ilmunya terbatas. Sedangkan Allah zat, al-khaliq. Nah, sekarang, kalau ilmu dia mengatakan, mereka nih, kelompok sesat tadi mengatakan ilmu Allah di lauhul mahfud. Berarti sebelum lauhul mahfud Allah ciptakan. Di mana ilmu Allah? Tidak bisa jawab. Nah, itu. Berarti apa? Berarti ilmu Allah itu bukan di lauhul mahfud saja, tapi di semua. Tidak terbatas. Tidak kata yang tahu batasan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Lauhul mahfud itu hanya makhluk yang Allah ciptakan, yang Allah tulis. Apa yang ingin Allah tulis? Apa yang ingin Allah malaikat tulis di situ di lauhul mahfud. Jadi makhluk. Jadi tidak terlalu membesarkan Imam Busiri ketika mengatakan Nabi Muhammad mempunyai ilmu lauhul mahfud. Bahkan lihat Imam Busiri dalam takbir beliau, termasuk dari ilmumu wahai Rasulullah, ilmu yang ada di lauhul mahfud. Artinya Nabi juga ilmunya melebihi lauhul mahfud. Jadi Imam Busiri dalam mengibaratkan qasidah ini luar biasa. Termasuk dari ilmu wahai Rasulullah adalah lauhul mahfud. Tapi apakah ilmu Nabi hanya di lauhul mahfud? Juga tidak. Ilmu Nabi tidak ada yang mengetahuinya kecuali yang menciptakannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu Nabi terus bertambah. Bahkan sampai hari kiamat bertambah. Bukti dalam satu hadis ketika Nabi mengatakan nanti ketika menghadap Allah, pas aku nak minta untuk kamu syafaat, itu Allah memberikanku ilham, memberikanku ilmu, pujian, sehingga aku memuji Allah yang mana tak pernah ada makhluk yang memuji Allah dengan pujian tersebut. Jadi pas Nabi di dunia pun Nabi belum Allah berikan, belum Allah tambahkan ilmu untuk memuji Allah dengan pujian itu. Kapan nanti? Ketika Nabi ingin meminta syafaat untuk kita, baru Allah berikan ilham, wahyu kepada Nabi, sehingga Nabi memuji Allah dengan pujian, tidak pernah ada yang memuji Allah dengan pujian tersebut. Apa pujiannya? Tidak tahu juga. Nabi pas masa itu belum tahu. Kapan nanti? Ketika di padang mahsyar, ketika memintakan syafaat untuk kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi itu terus ilmunya bertambah. Nah, jadi Imam Busiri ketika mengatakan termasuk dari ilmu wahai Rasulullah, ilmu yang ada di lauhul mahfud, itu tidak berlebihan. Bahkan itu tidak bisa dikatakan masih kurang untuk kedudukan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kan begitu. Nah, cuman mereka tadi tidak bisa memahami kata-kata Imam Busiri sehingga langsung menyelit matanya. Oh Busiri ini katakan ilmu Nabi, ilmu lauhul mahfud ilmu Allah. Naudzubillah. Kalau ada yang mengatakan ilmu Allah berada di lauhul mahfud, itu berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Yang menyamakan Allah dengan makhluk, imannya harus dikoreksi lagi. Karena ilmu makhluk, ilmu kita misalkan, ilmu kita di mana? Di hafalan, makhluk. Atau ilmu kita di kitab, atau ilmu kita sekarang di tab, di HP, teknologi ini. Ilmu kita berada di tempat. Sedangkan Allah itu kan zat yang tidak butuh dengan tempat. Kalau zatnya tidak butuh dengan tempat, sifatnya juga tidak butuh dengan tempat. Itu. Jadi zat dan sifat itu sama, satu. Kalau zatnya qadim, berarti sifatnya qadim. Kalau zatnya mukhalif lil hawadis, berarti sifatnya juga mukhalif lil hawadis. Kalau zatnya qiyamuhu bin nafsihi, sifatnya juga qiyamuhu bin nafsihi. Artinya Allah tidak butuh tempat, tidak butuh wadah untuk menampung ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya mereka itu yang berbahaya imannya. Ketika mereka mengkafirkan, memurtadkan Busiri karena ini. Jadi dua
musibah yang mereka lakukan. Pertama, mereka memurtadkan Imam Busiri, ini malapetaka. Yang kedua, mereka membatasi ilmu Allah di Lauhul Mahfuz, ini juga musibah yang terbesar. Berarti imannya harus dikoreksi lagi. Sifat 20-nya kurang paham berarti. Sifat 20-nya kurang paham sehingga mereka mengira ilmu Allah hanya ada di Lauhul Mahfuz. Sedangkan Nabi saja, kata Imam Busiri, ilmunya bukan hanya di Lauhul Mahfuz. Ilmu Nabi paling alimnya makhluk Nabi besar Muhammad SAW. Makanya beliau selalu Allah perintahkan wa qur rabbi zidni ilma. Allah perintahkan Nabi untuk selalu meminta tambahan ilmu. Ilmu itu kata habisnya, terus digali makin dalam. Makin nyelam kita makin tahu, yang di dalam ini makin dalam. Makin nyelam lagi, dah habis-habisnya ilmu. Begitulah ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat, innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Wahai nafs itu wahai diri. Wahai diriku, janganlah kau putus asa. La taqnati, jangan putus asa, min zallatin azumat, dari dosa. Zallah itu dosa yang dilakukan tanpa sengaja, itu zallah. La budda likulli alimin min zallah, begitu. Setiap orang itu pasti punya kesalahan yang tanpa disengaja, pasti. Sealim apapun, sehebat apapun itu pasti ada salahnya. Zallah. Cuman zallah itu artinya apa? Zallah itu salah yang dilakukan tanpa disengaja dan tidak diulang-ulang. Iya, kata niat. Kalau diulang-ulang itu berniat, berarti kalau niat itu bukan tidak sengaja, bukan zallah lagi itu. Kalau namanya zallah, itu adalah satu kesalahan yang dibuat tanpa disengaja. Wahai diriku, jangan kau putus asa atas dosa yang kau lakukan tanpa sengaja. Azumat, walaupun dosa itu besar. Innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Dosa besar kalau udah disandingkan dengan maghfirat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa itu dosa besar, jadi dosa kecil. Ya, Imam Ibn Athaillah, la saghirata idza qabalaka adluh wala kabirata idza qabalaka fadluh. Idza wajahaka fadluh. Kata beliau, dak katik dosa kecil kalau sudah Allah ngadepinya dengan sifat adil. Kalau udah sifat adil, pasti kita dosanya besar itulah. Artinya pasti kalah itulah. Tapi tidak ada dosa besar kalau Allah menghadapinya dengan fadl, dengan keutamaan, dengan rahmat. Kalau dosa kecil, tapi Allah menghadapinya dengan adil, makanya ketika ada cerita Bani Israel, yang dimasukkan surga sama Allah dengan rahmat. Dia ini udah ibadah 500 tahun. Ya Allah, aku ini ibadah 500 tahun. Kenapa aku masuk surga dengan rahmatmu? Masukkan aku surga dengan amalku 500 tahun. Kata Allah, kalau kau pengen, pengen adil-adilan, pengen dengan sifatku yang adil, ya udah, timbang 500 tahun dengan satu nikmat setengah mata. Diambillah nikmat setengah mata, ditimbang. Lebih berat nikmat setengah mata. Bukan setengah mata timbangan, bukan. Mata setengah ini ditimbang. Mata sikok ini ditimbang dengan amalan 500 tahun. Beratlah nikmat mata setengah ini daripada amal 500 tahun. Nah, ini kata Allah, kalau kau pengen adil-adilan, 500 tahunmu untuk membalas satu nikmat mata saja tidak cukup. Masuk neraka berarti. Artinya apa? Artinya tidak bisa kita ngebales daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi katakan, lan yudkhila ahadakum aljannata amaluhu. Kata Nabi, tidak ada dari kalian yang masuk surga karena amalnya. Kata yang masuk surga karena amal, kata. Qalu wala anta ya Rasulullah. Sahabat bertanya, walaupun engkau ya Rasulullah? Qala na'am. Aku pun masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ibn Athaillah dalam kitab Hikam, beliau mengatakan, kalau Allah menghadapi kita dengan adilnya, dengan sifat adilnya, celaka kita. Katik maksiat kecil, galau-galau besar, begitu. Kenapa? Sifat adil, berarti diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, manukishal hisab faqad halak. Orang yang hisabnya dipersulit oleh Allah, ada itu berarti celaka.
Belum divonis neraka, belum, tapi dipersulit hisabnya. Kenapa begini? Kenapa begini? Kan dihisab nanti sama Allah. Setiap orang itu akan dihisab oleh Allah. Laisa bainahu wa bainallah tarjuman, kata Nabi. Tidak ada antara dia dan Allah wasilah, perantara kati. Langsung Allah dan makhluk manusia kita langsung ngadep Allah. Nabi Isa ngadep Allah gemeter kakinya. Ya, itu Nabi Isa, apalagi kita. Jadi kata Nabi, ketika ada yang dihisab dan hisabnya dipersulit oleh Allah, itu sudah tanda dia celaka. Nauzubillah min dzalik. Makanya banyak-banyak minta supaya masuk surga tanpa dihisab. Ya, Allahumma adkhilnal jannah bighairi hisab. Ya Allah, minta hisab, minta masuk surga tanpa hisab. Kalau udah dihisab, waduh, sulit. Hisabnya udah azab, istilahnya begitu. Ketika dihisabnya sudah azab. Jadi kata Al-Imam Ibn Athaillah, kalau kita dihadapi oleh Allah dengan adilnya, maka tidak ada dosa kecil, semua besar. Tapi kalau kita dihadapi oleh Allah dengan fadl, dengan keutamaan, dengan kasih sayang, dengan rahmat Allah, dengan karim, bukan dengan sifat muntakim, dengan sifat karim, maka tidak ada dosa besar. Tapi kalau dihadapi sama Allah dengan sifat muntakim, galau-galau dosa besar, kati dosa kecil. Jadi kata beliau, ya nafsu la taqnati, jangan putus asa. Min zallatin azumat, dari perbuatan dosa yang tidak sengaja kau berbuat walaupun besar, karena sesungguhnya dosa besar kalau dihadapi dengan maghfirat Allah Subhanahu wa taala, maka dosa besar itu pasti diampuni oleh Allah. Ya Rabbi, ini qasidah Imam Syafi'i. In azumat dunubi kathruhu falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu. Ya Allah, walaupun dosaku ini banyak, aku tahu sesungguhnya maafmu itu lebih besar daripada dosaku. Ta'azamani dambi falamma qarantuhu bi afwika rabbi kana afuka a'zama. Ya Allah, dosaku ini sangat besar di mataku. Tapi ketika aku menggandingkannya dengan ampunanmu, maka aku tahu ampunanmu lebih besar, lebih agung daripada perbuatan dosaku. Jadi jangan putus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Karena putus asa itu termasuk dosa. Termasuk dosa besar, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa, juga termasuk dosa besar al-amnu min makrillah. Orang yang merasa aman dari azab Allah, itu juga termasuk dosa besar. Jadi putus asa dari rahmat Allah dosa besar, ngerasa aman dari azab Allah juga dosa besar. Berarti kita harus tengah-tengah. Makanya bainar roja wal khauf. Kata ulama, pengen hidup kita selamat, hiduplah antara takut dan berharap. Takut dan berharap. Belum berbuat dosa, harus lebih didepankan rasa takut. Sudah terjadi tanpa disengaja, harus jangan putus asa. Begitu terus sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. La'alla rahmata rabbi hina yaqsimuha ta'ti ala hasabil isyan fil kisami. Kata beliau, moga-moga rahmat Allah ketika Allah bagikan kita orang ahli maksiat termasuk dalam bagian tersebut. Nah, ini rojak beliau, berharap beliau luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan inna lillahi mi'atu rahmah. Allah itu mempunyai 100 rahmat. Yang Allah turunkan, kata Nabi, batha minha fid dunya rahmatan wa amsaka indahu tis'atan wa tis'ina rahmah. Yang Allah turunkan ke muka bumi ini satu rahmat. 99 rahmatnya itu Allah simpan untuk nanti di hari akhir. Jadi 100 rahmat kata Nabi yang Allah turunkan ke muka bumi ini satu rahmat. Fatilkar rahmah al-wahida allati batha fil khalq biha yataraham. Satu rahmat yang Allah turunkan ke muka bumi ini, dengan itulah kita saling sayang. Bapak sayang sama anak, anak sayang sama bapak. Anak sayang sama ibu, ibu sayang sama anak. Laki sayang sama bini, bini sayang sama laki. Sayang sama keluarga, sayang sama teman, sayang sama kerabat, sayang sama sayang yang kita miliki itu bentuk dari atau dampak dari satu rahmat Allah. Bahkan binatang pun yang tidak punya akal bisa sayang dengan anaknya, itu dari rahmat Allah yang satu itu. Bayangkan 99 masih tersisa untuk nanti di hari akhir. Jadi jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama itu selalu apalagi pewaris Nabi besar Muhammad SAW itu selalu mengajari
agar kita ini jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa, yang penting mau bertobat, maka insya Allah akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi waj'al raja'i ghaira mun'akisin ladaika waj'al hisabi ghaira munharimi. Ya Allah, tolong jadikan harapanku ini tidak sia-sia. Nah, jadi jadikan harapanku ini ya Allah, tolong tidak sia-sia. Apa harapannya tadi? Mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waj'al hisabi ghaira munkhadimi, dan jangan jadikan ya Allah hisabku itu terputus. Ya, artinya jangan jadikan aku orang yang celaka ketika dihisab. Jangan jadikan aku orang yang tidak bisa menjawab, gagap ketika dihisab olehmu ya Allah. Waltuf bi abdika fid daraini innalahu sabran mata tad'ul ahwalu yanhazim. Ya Allah, berilah kelembutan. Ultuf, berilah kelembutan. Dari nama Allah Asmaul Husna ya Latif. Ya Latif. Arti ya Latif itu bisa diartikan zat yang maha baik. Itu ya Latif. Bisa juga diartikan ya Latif, zat yang maha mengetahui. Dua makna. Yang seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab beliau Syarah Asmaul Husna. Arti ya Latif bisa diartikan zat yang maha baik, zat yang maha lembut, bisa juga diartikan zat ya alim, zat yang maha mengetahui. Itu ya Latif. Sampai perkara yang kecil pun beliau tahu. Allah Subhanahu wa taala tahu. Itu arti dari ya Latif. Jadi kata beliau, ya Allah, berikan kelembutan untuk hambamu ini di dunia. Karena hambamu ini ya Allah, ketika mendapatkan musibah itu susah untuk sabar. Jadi kita ini memang di dunia ini dianjurkan, Nabi yang ajarkan, salullahal afiyah, minta sama Allah afiat. Jangan minta sama Allah bala. Jangan. Cari musibah itu yang minta bala sama Allah. Jangan. Minta sama Allah nikmat. Minta sama Allah sehat panjang umur, afiat, tambahi afiat. Minta sama Allah rezeki yang halal, afiat, afiat. Jadi selalu minta afiat. Oke, sehat afiat. Maksudnya panjang umur sehat, tapi untuk ibadah. Sehat. Itu akan ada seorang sufi, seorang wali, minta sama Allah, ya Allah, aku minta tiap hari makanan pokok tanpa aku kerja ya Allah. Dia minta tiap hari dapat makanan pokok, di zaman dia roti dan baju minum tanpa aku begawi ya Allah. Aku nak fokus ibadah, minta makanan itu gratis tanpa begawi. Lupa nyebutkan afiat. Akhirnya beliau ini dituduh oleh penjahat, sampailah walhasil beliau ini dimasukkan ke penjara. Tiap hari di penjara diinjak roti sama baju minum. Gratis. Tanpa dia kerja, tanpa dia keluar rumah, tapi di penjara. Dia bisa khusyuk, fokus zikir, tapi di penjara. Lupa menyebutkan afiat. Nah, makanya kalau minta sama Allah, minta afiat. Minta rezeki yang luas, malah afiat. Seha wal afiat, seha wal afiat. Itu ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tadi lupa minta sama afiat, dikabulkan sama Allah. Dapat tiap hari roti sama air minum, dapat gratis tanpa kau begawi. Cuman tempatnya di penjara, tidak lemah juga kan begitu. Nah, jadi minta sama Allah adalah afiat. Jangan minta, kata Nabi, jangan pernah kalian minta bala. Ada seorang wali itu pernah minta bala sama Allah, minta diberikan cobaan, pengen ngetes kesabarannya, akhirnya tidak sabar. Oke, jangan diminta. Tapi umpama kita, naudzubillah, ada yang mendapatkan musibah, ada yang mendapatkan bala, harus sabar. Karena harus kita yakini itulah yang terbaik buat kita. Tapi minta, jangan. Minta yang lemah, minta yang baik sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Imam Busiri, ya Allah, berikanlah ultuf, kelembutan kepada hambamu ini di kehidupan dunia atau di kehidupan akhirat. Sesungguhnya hambamu ini ya Allah, ketika mendapatkan musibah itu susah untuk sabar. Jadi beliau ini tawadu di depan Allah, aku disaro ya Allah nak sabar. Jadi tolong berikan terus kelembutan. Ini termasuk cara meminta, menunjukkan kelemahan dalam meminta. Amin. Ya Allah, kami ini susah untuk bersabar ya Allah. Maka tolong berikan kelembutan. Jangan berikan kami musibah, jangan berikan kami bala. Nah, itu.
Jadi nunjukkan kelemahan dalam meminta. Di situ pasti diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau minta dengan mengangkat kepala, manusia lagi nak nyingoknya. Ada yang minta, lebih sombong misalkan. Kita jawab beda. Minta sombong, gitu kan. Oke, paling paling tidak ditemani sama Allah al-fakir al-mutakabbir. Lah ada kasih duit, sombong pula. Nah, itu double ruginya. Jadi manusia baik kalau dipintain dengan cara sombong, tidak demen, begitu juga Allah. Makanya ketika memuji Allah, ketika meminta kepada Allah, ada adab-adabnya. Termasuk kata Nabi Muhammad, puji dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya dzal jalali wal ikram. Itu pujian semua. Pujian untuk Allah. Jadi pas nak doa itu minta sama Allah, puji dulu Allah. Habis puji Allah itu tipsnya diajari Nabi Muhammad. Habis puji Allah seperti Imam Busiri, beliau memuji dulu, ya akramal khalq, wahai zat yang maha dermawan, wahai makhluk yang maha dermawan, yang paling dermawan. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji. Ini wal tubbi abdika fid daraini innalahu sabran mata tad'ul ahwalu yang hazimi. Nunjukkan kelemahan. Disitulah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sahabat di peperangan Badar, mereka menunjukkan kelemahan, menunjukkan maksudnya ya Allah pasrah sama Allah. Kami 313 orang dengan pedang cuman 2. Kalau salah pedang cuman 2 atau pedang 7. Sisanya tombak. Kuda cuman 2. Onta cuman 70. Persiapan sahabat hadir peperangan Badar itu tidak niat perang karena memang tidak niat perang. Jumlah cuma 313 menghadapi 1000 orang musyrikin dengan persiapan yang lengkap. Makanya mereka ngerasa ya Allah udah pasrah sama Allah. Nah, ketika mereka tawakal, pasrah, menunjukkan kelemahan di hadapan Allah, dibantu sama Allah, menang. Tapi di peperangan Hunain di tahun 8 Hijriah, peperangan Hunain, itu mereka ngerasa wah kita banyak udah ini. Nah itu. Id a'jabatkum kathratukum. Allah sebutkan, Allah sindir dalam Al-Qur'an. Falam tuni ankum syai'a. Ketika kalian ta'ajub atau ketika kalian ngerasa hebat dengan banyaknya kalian, enggak taunya kalah. Ya bukan kalah, maksudnya pertama kali masuk peperangan Hunain itu sahabat masuk ke lembah, mereka enggak taunya musuh udah berada di bawah lembah itu, di atas lembah, siap. Jadi sahabat dan Nabi masuk perangkap. Masuk ke bawah, mereka udah di atas gunung lah, mana ini. Akhirnya mundur semua, kecuali Nabi besar Muhammad dan beberapa orang. Baru setelah itu menang. Akhirnya menang. Cuman kenapa dapat pelajaran seperti itu dari Allah? Karena mereka ngerasa, oh kita banyak sekarang. Lalu cak di Badar. Di Badar kita 313. Di Hunain itu yang datang sama Nabi dari Mekah 10.000. Ketika Fathu Mekah, Hunain ini setelah Fathu Mekah, Ramadan, Nabi metu dari Madinah 10.000. Ditambah dengan orang Mekah yang Muslim, kabilah-kabilah sampai Mekah 2.000, 12.000 ke Hunain. Maka dari 313 di tahun 2. Di tahun 8 pasukan Nabi 12.000. Sahabat, wah kita bakal kalah kita. Kenapa? Kita tidak bakal kalah karena dikit dah, kita banyak. Nah, akhirnya mereka tidak pasrah sama Allah, dikasih pelajaran sama Allah. Jadi yang menunjukkan kerendahan, kelemahan di hadapan Allah pasti dibantu sama Allah. Jadi kalau kita, makanya jangan menunjukkan kelemahan kecuali kepada Allah. Kalau kita menunjukkan kelemahan kepada Allah, kita jadi mulia, aziz. Tapi kalau kita menunjukkan kelemahan di hadapan makhluk, jadi dalil, kita jadi hina. Itu uniknya di situ. Nunjukkan kelemahan di hadapan Allah, jadi mulia nanti. Tapi nunjukkan kelemahan di hadapan makhluk, jadi hina. Makanya tidak dianjurkan, lihat sahabat. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sahabat Nabi itu walaupun ada yang tidak makan seharian, tidak main ini, tidak lesu misalkan, kenapa belum makan aku, tidak. Kenapa mereka ngikat batu? Kenapa Nabi ngikat batu? Biar tegap, biar tidak kejinguan lesu. Itu nah, biar tetap tegap. Jadi mereka ngikat batu, biar tidak kejinguan lesu. Kenapa nandak mereka? Menunjukkan kelemahan, merendahkan diri di hadapan makhluk. Saking diri mempunyai jati diri yang sangat mulia. Tapi di hadapan Allah mereka ngerengek mereka.
menangis, terseduh-seduh, ya, patah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pengen dikabulkan, ya itu harus di hadapan Allah. Ya Rabbi waj'al waltuf bi abdika fid daraini inna lahu sabran mata tad'uhul ahwalu yanhazimi wa'dan bi suhbi salatin minka daimatin 'alan nabiyyi bi munhallin munsajim. Ya Allah, Imam Busiri, izinkanlah untuk aku selalu bersalawat kepada nabimu, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk adab doa biar diijabah sama Allah, diakhiri, ditutup dengan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau nak nutup qasidahnya ini, beliau tutup dengan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, izinkanlah. Ini menunjukkan bahwasanya salawat kepada Nabi itu izin dari Allah. Tidak sembarangan orang bisa rutin bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita ngerasa kurang kurang bisa istiqomah untuk solawat kepada Nabi, itu jangan kita anggap hal sepele. Ngapo? Itu. Cari. Ngapo aku ni dah istiqomah? Ngapo aku ni saro nak solawat sama Nabi? Ngapo nak solawat tak pernah istiqomah? Sebulan tak pernah solawat. Jangan dianggap enteng. Sebulan tak pernah solawat. Itu harus kita anggap musibah. Kenapa? Ada apa berarti? Sehingga Allah memalingkan lidah kita, tangan kita, hati kita untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Imam Busiri, minta izin, ya Allah, tolong izinkan aku agar selalu bersalawat kepada Nabimu, dan diijabah sama Allah. Burdah sampai sekarang masih dibaca. Ketika kita baca burdah salawat kepada Nabi, seperti Imam Busiri yang salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Busiri yang ada beberapa kelompok tadi mengkafirkan beliau, memurtadkan beliau, qasidah burdahnya tetap makin tersebar, makin menyebar, dibaca di mana-mana. Semua orang makin i'tiqad, makin yakin dengan qasidah beliau. Dan ini termasuk ijabah dari Allah untuk beliau, bahwasanya qasidah beliau dibaca sampai akhir zaman. Ma rannahat adzabatil bani rihu saba wa atrabal Isa hadil Isi bin Nagami. Ya Allah, izinkan aku selalu salawat kepada nabimu selagi masih ada angin yang berhembus, ya, maksudnya selama dunia ini masih ada, yaitu wa atrabal Isa hadil Isi bin Nagami, dan selagi masih ada orang yang berqasidah di depan kafilah. Jadi ada adat dulu, ya, ada termasuk adat orang Arab itu, bahwasanya mereka itu kalau jalan di depan unta itu, depan rombongan, jadi rombongan unta nih, nama tuh. Paling depan itu ada munsyid. Munsyid itu yang suaranya bagus, yang baca qasidah. Ngapa yang munsyid ini qasidah? Biar apa? Istilahnya nyetel musik. Biar apa? Biar untanya semangat. Unta itu demen sama musik. Demen sama qasidah, unta itu. Bahkan kadang kalau musiknya, suara orang ini bagus, dan qasidahnya itu bermakna, itu untuk semangatnya sampai lupa daratan. Sampai-sampai kadang diriwayatkan ada yang mati belum sampai tempat tujuan. Saking untanya nak ngebut tadi itu. Terlalu semangat. Sampai mati akhirnya untanya. Bahkan diriwayatkan ada satu hadi, namanya itu hadi. Hadi. Bukan pakai hadi. Siapa hadi itu nih? Munsyid yang suaranya bagus, melontarkan syair di depan rombongan onta, paling depan dia situ. Qasidah. Onta ini semangat, cepat jalannya. Onta kan lambat jalannya. Dengan ada qasidah cepat. Tapi kalau qasidahnya makin bagus, suaranya makin bagus, ontanya makin semangat, bahayanya apa? Bahayanya ontanya mati belum sampai tempat tujuan. Tadi terlalu memaksakan dirinya, semangat, mati akhirnya. Bahkan diriwayatkan ada satu hadi itu pernah membunuh 70 onta. Diriwayatkan di sini Hokian Ba'dil Arab. Ceritakan ada satu orang Arab terkenal dermawan, menjamu banyak yang datang. Tamu datang terus ke rumah dia. Datanglah si tamu. Pas si tamu datang tadi, sahibul baitnya izin keluar dengar, kosong rumah ini. Tamu tadi dengar ada yang teriak di dalam. Wahai tamu, tolong bebaskan aku. Siapa ini? Akhirnya sahibul baitnya datang, masuk. Tamu ini bersumpah, aku dah galak makan, aku dah galak nerima jamuan kau sampai kau memberikan aku hak untuk memberikan
syafaat kepada orang yang minta tolong kepada aku. Iya, siapa itu? Dalam rumah tuh teriak-teriak. Dimentukan. Ngapa kau kurung budak kau ini? Tahu tak kau tadi? Budak aku nih udah bunuh 70 onto aku. Gara-gara apa? Gara-gara tadi. Suaranya bagus. Jadi setiap aku jalan, aku lah ngomong. Ada yang be, gosidanya. Lagunya yang sedang-sedang be. Masih itulah. Dia sampai 70 onto aku mati. Makanya aku kurung dia. Jadi dikurung gara-gara bunuh 70 onto. Dah sengaja bunuhnya. Apalagi kalau onta tadi ini jangan kita ini khoyalan be Ustaz Nabil. Nah, itu wakil. Bahkan baru-baru di zaman Said Abbas, adik dari Abu ya Said Muhammad. Beliau itu termasuk orang yang demen dengan binatang, unta, keledai, macam. Itu beliau mengatakan, aku menyaksikan kata beliau. Jadi zaman beliau tuh masih ada orang yang dari Mekah ke Madinah nunggangi onta, nunggangi keledai. Masih ada, sekarang ada lagi sudah. Kata beliau, aku menyaksikan setiap onto diarahkan ke Madinah itu jalannya lebih cepat. Keledai diarahkan ke Madinah tanpa butuh hadi, tanpa butuh yang kosida ini. Kalau diarahkan ke tempat lain butuh ada yang muncit, yang kosida. Tapi kalau diarahkan ke Madinah, arahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kayak Al-Imam At-Tibai apa kosida fada jadzabal himam wala tasukha faqaidu syauqiha al-hayy jazib. Wahai hadi, wahai yang bimbing jalan di depan, udah lepaskan deh. Tidak usah kau bimbing, tidak usah kau giring onta dan keledai ini. Kalau ke Madinah, mereka tahu jalan. Bahkan mereka udah ada GPS ya. Maps itu udah di otak mereka tuh. Ke Madinah, tidak perlu ada yang giring. Apa lu udah tahu mereka, baunya tahu mereka. Bahkan diriwayatkan kita pernah ditunjukkan oleh ulama ahli sejarah di kota Madinah, ada Thaniyatul Wada. Thaniyatul Wada itu ada 3, bukan Ciko. Thaniyatul Wada itu tempat orang pertama kali masuk kota Madinah. Kalau sampai agak tinggi, daratan tinggi, kalau sampai di situ kejiwaan kota Madinah. Itu untuk kalau udah di situ udah harus kita yang cekelan, ngebut. Kalau udah ke situ untuk udah nyampe situ, istilah nyingok Bubatul Khadra, nyingok Masjid Nabawi, kita harus cekelan, ngebut. Dan dia langsung ke masjid, tidak ke hotel istilahnya. Untuk ada halak. Kalau baru masuk kota Madinah harus dibawa ke masjid. Dia ke masjid mengucapkan salam sama Nabi. Ke depan gubah hijau, nundukkan kepala untuk tadi salam untuk tadi sama Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kalau diarahkan ke Madinah, tidak perlu kosida lagi. Mereka rindu, rasa rindu mereka itu yang menarik mereka untuk cepat nyampe ke kota Madinah. Al-Madinah khairul lahum law kanu ya'lamun. Tentu Madinah adalah yang paling baik kata Nabi kalau kalian tahu. Nah, jadi dengan kosida tadi sampai di situ karya Imam Busiri. Masih ada lanjutan berapa bait lagi itu bukan beliau yang nulis tambahan. Nah, jadi dengan qasidah tadi marannahat adabatil baniri husaba wa atrabal isa hadil isi bin narami beliau tutup qasidah burdah beliau dengan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan lihat kita termasuk yang Allah jadikan yang Allah jadikan bukti bahwasanya doa beliau diijabah sama Allah. Ini kita termasuk nih. Kita termasuk yang Allah jadikan bukti untuk apa? Untuk membuktikan doa beliau ini diijabah sama Allah. Beliau tahun berapa? Mungkin 700 tahun yang lalu, atau 500 tahun yang lalu, minta sama Allah doa, biar selalu diizinkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau meninggal, burdah beliau nyebar, Hamziyah beliau nyebar, Muhammadiyah beliau nyebar, Mudhariyah beliau nyebar kemana-mana. Setiap hari ada yang baca pasti. Berarti setiap hari walaupun sudah meninggal dari ratusan tahun yang lalu, beliau tetap bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dijadikan oleh Allah bukti bahwasanya doa beliau diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bukan hanya sekedar bukti, tapi kita juga diizinkan sama Allah untuk digabungkan bersama beliau. Itu orang yang selalu bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan amalan kita ini membanggakan, menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hatam kitab burdah yang mana kita mungkin udah 2 tahun lebih hampir 3 tahun. Insyaallah
Di pertemuan yang akan mendatang kita ganti kitab baru, yaitu Khasaisun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan buka kelebihan-kelebihan yang Allah berikan untuk Nabi. Abuya Sayyid Muhammad Alawi punya karya Khasaisul Ummah. Beda. Kelebihan untuk umat Nabi. Itu karangan Abuya Sayyid Muhammad. Ini karangan Al-Imam As-Suyuti. Khasaisul Kubra lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kelebihan yang Allah berikan untuk Nabi. Nah, jadi tetap pembahasan kita hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, cuman agak beda sedikit. Nah, itu. Apa kelebihan satu jilid kitabnya, kitab kita bawa kitab yang udah diringkas, bukan kitab aslinya. Kitab aslinya 2 atau 3 jilid, kita bawa yang udah diringkas oleh termasuk guru yang kami temui di Mekah, Syekh Abdullah At-Talidi, muhaddis, udah meninggal beliau. Satu jilid kitabnya. Satu jilid isinya apa? Khasais, kelebihan. Khasais itu kelebihan yang Allah berikan hanya untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karya Al-Imam As-Suyuti. Itu insya Allah di pertemuan yang mendatang kita buka kitab itu. Mudah-mudahan kitab apa yang kita baca mendekatkan diri kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan insya Allah ini amalan jaminan agar kita kelak di hari mahsyar dikenal oleh Nabi besar Muhammad. Karena dengan kesibukan malam minggu, Masya Allah, majlis kita di malam minggu, mungkin ada yang masih muda, pengen jalan, ditunda gara-gara majlis. Itu jangan kita anggap enteng, jangan kita anggap sepele. Insya Allah ini jaminan agar kita, jadikan niatkan, ini jaminan, biar nanti di padang mahsyar aku dikenal sama Nabi, itu cukup udah. Cukup, biar ini jaminan kita dikenal sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berkumpul di malam minggu, untuk apa? Untuk mendengar kisah, sejarah, hal-hal yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah.